Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal habirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wallahu a'lam bimuradi. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dengan cara batil atau haram. Apa sebabnya dan apa saja yang namanya harta dengan cara batil? Sebabnya kenapa kita tidak boleh memakan harta dengan cara batil? Yang pertama, ibadah kita tidak akan diterima sebanyak apapun, bahkan walaupun itu sudah sah. Yang kedua, doa kita tidak akan dijabah. Yang ketiga, neraka lebih utama. Sebab ada Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin pannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih utama. Bahkan naudzubillah bisa mengurangi dan menghilangkan iman. Maka dari itu hati-hatilah dari memakan barang yang haram, jangan sembarangan. Lalu apa saja makan makanan atau harta-harta yang haram? Ini terbagi dua. Ada yang memang haram zatnya, ada yang haram sifatnya. Kalau yang haram zatnya seperti daging babi, daging anjing, bangkai, dan setiap yang najis, itu namanya haram zat. Ada juga yang haram sifat, barangnya suci, tapi cara memperoleh mendapatkannya dengan yang haram, seperti dengan mencuri, dengan menipu, dan lain sebagainya, termasuk daripada sogok menyogok. Apalagi di tahun 2024 ini kita memasuki tahun politik. Nah, ini jangan a priori ngapain ngurusin politik. Perlu disadari bahwa keseharian kita ini tidak luput dari politik.
senang susahnya ini akibat politik syariatnya. Dan yang paling menentukan, kalau kita tidak tahu politik, maka kita akan dipolitiki. Apa maksudnya? Biasanya di tahun politik itu, jangankan kita saudara, bukan saudara juga dianggap saudara. Bahkan nggak sayang-sayang untuk menyogok kita, yang penting dia kepilih. Awas jangan hanya gara-gara duit sekian, tapi kita akibatnya selama 5 tahun merasakan susahnya. Apalagi ya, setiap kezaliman yang dikerjakan, yang diperbuat, yang diundang-undangkan oleh dewan ataupun seorang pemimpin itu enggak benar, maka yang milihnya sepanjang 5 tahun itu akan mendapatkan juga dosa-dosanya. Maka jangan dianggap sepele nih ya. Ini hubungannya bukan hanya sekedar politik, tapi juga akidah. Sejauh mana? Nah, berbicara tentang sogok menyogok, jelas Rasulullah SAW bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu semuanya masuk neraka. Apa sebabnya? Mungkin cuma yang nyogok doang, yang disogok enggak. Enggak mungkin ada yang nyogok kalau tidak ada yang mau disogok. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rasiyah wal murtasiyah. Allah mengutuk. Pengertian Allah mengutuk, yang mungkin kalau kita nyumpahin, jangankan kita disumpahin oleh Allah, disumpahin oleh sesama juga tidak enak, apalagi dengan Allah. Apalagi pengertian dikutuk oleh Allah jauh daripada rahmat. Siapa itu? Satu orang yang menyogok dan orang yang disogok. Makanya dalam pemilihan nanti kita jangan karena disogok memilih. Jadi kita harus cerdas. Alhamdulillah sekian lama kita dalam hal-hal sepele saja, seperti dari mulai pernikahan, acara walimatul hamil, acara lahiran, acara tasmiyatul akikah, bahkan kesana nyunatin, kita selalu membutuhkan ustadz, kiai, dan ulama. Makanya dalam hal ini juga kita penting harus bertanya kepada ustadz, kiai, dan ulama. Tapi ustadz dan kiai serta ulamanya yang bukan kena sogok dan disogok. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kiranya cukup demikian sekian. Mudah-mudahan walaupun sedikit manfaat, karena memang ini momen khutbah yang harus dijaga tentang mualatnya ya. Hanya saya cukupkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim.